Pada part sebelumnya, Beklijong menghunuskan pedangnya ke arah Muam lalu berkata bahwa dia akan membuat kenangan buruk untuk Muam. Dan setelah kalimat itu, mereka bertarung sangat intens di atas gunung tanpa pohon. Di antara Gunung Kinceng, Beklijong dan Muam bertarung dengan sangat serius. Suami sah yang memanfaatkan Yohwa dan laki-laki yang sangat menyukai Yohwa. Bahkan sebelum bertemu dengan Beklijong, mereka beradu pedang, saling tebas satu sama lain. Efek dari pertempuran mereka membuat debu-debu di atas gunung itu tersapu pergi dari atas gunung itu. Lalu sembari saling menahan pedang dengan Beklijong, Muam berkata, "Aku sudah memberi tahumu berulang kali bahwa aku tidak akan memaafkanmu jika kau membuat Yohwa menangis." Merespon itu, sembari menahan pedang Muam, Beklijong berkata, "Iya, kau mengatakannya sejak dulu. Saat itu, saat aku akan segera menikahinya, kau datang mencariku dan mengamuk." Merespon hal itu, Muam berteriak berkata, "Beberapa wajah yang menarik datang dan mengambil wanita yang seharusnya menghabiskan masa depannya denganku. Kau pikir aku bisa tetap tenang?" Merespon itu, Beklijong bertanya, "Menghabiskan masa depan denganmu? Kau kandidat berikutnya untuk menjadi Taois tertinggi dan murid pertama dari pemimpin sekte yang tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan manusiawi. Ketahuilah tempatmu." Mendengar itu, sembari menebaskan pedangnya, Muam berteriak berkata, "Aku sudah memutuskan untuk menyerahkan segalanya. Aku akan memberi tahunya tentang keputusanku." Merespon itu, Beklijong menyiapkan pukulannya, lalu berteriak berkata, "Resounding Requiem Palm." Tapi sebelum dia mendaratkan pukulannya, Muam berkata, "Great Divine Strike." Muam memukul dada Beklijong terlebih dahulu. Hal itu membuat Beklijong terkejut, lalu terpental dan terbatuk, membuat ledakan, menerbangkan debu-debu, bahkan menghancurkan sebagian dari gunung tempat mereka bertarung. Dan setelah debu-debu mulai menghilang, Beklijong yang terengah-engah muncul. Dia masih berdiri, tapi terhuyung di antara debu-debu yang banyak. Dan tanpa membuang waktu, Muam menebaskan dua tebasan berkata, "Tempest Wave Slash." Hal itu membuat Beklijong terkejut, lalu melompat ke udara, menghindari serangan Muam. Tapi selagi dia di udara, Muam sudah menyiapkan serangannya sekali lagi. Dia berteriak berkata, "Namun, keserakahanmu menghancurkan segalanya." Menyadari hal itu membuat Beklijong terkejut, lalu menatap ke langit di mana Muam berada, menutupi matanya karena sinar matahari. Dia hanya terdiam, tapi sayangnya dia masih bisa menangkis pedang Muam. Sembari menahan pedangnya, Muam berteriak sekali lagi berkata, "Itu sebabnya aku tidak akan pernah memaafkanmu." Merasakan tekanan dari Muam, Beklijong terbatuk. Lalu Muam melancarkan serangan lagi, menebaskan pedangnya, membuat Beklijong terpental, lalu menabrak tanah, membuat debu-debu berterbangan sekali lagi, menutupi tubuhnya. Dan saat sudah mendarat, Muam berkata, "Mungkin kau memilih untuk datang menemuiku, tapi aku sudah menunggu hari ini akan datang." Dia menghunuskan pedangnya, lalu berkata, "Akan kubuat kau membayar untuk apa yang sudah kau lakukan." Di antara dedebuan di mana Beklijong berada, dia mulai muncul, lalu bertanya, "Membayar? Bukankah itu benar? Klan Yohwa bersekutu dengan sekte iblis." Mendengar itu, Muam berteriak berkata, "Kau tahu betul itu tidak benar." Lalu tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesuatu, membuatnya terdiam. Muam menyerangnya dengan burung api berteriak berkata, "Heavenly Mortal Sword Style, White Orange Rise." Hal itu membuat Muam terkejut, lalu menyiapkan pedangnya dan menebaskan pedangnya berkata, "Azure Cloud Crimson Dawn Strike." Serangan mereka berdua sekali lagi beradu, dan saat itu terjadi, Beklijong berkata, "Sepertinya kau mengira
semua itu hanya rumor yang aku buat. Kau benar-benar berpikir seperti itu. Orang yang menyebabkan semua kehancuran ini adalah dia. Mendengar hal itu, Muam tidak terima berteriak berkata, "Omong kosong." Mendengar hal itu, membuat Beklijong terkejut. Muam menyerangnya dengan tebasan yang banyak berkata, 72 Impact Sword Art. Dan saat serangan itu mendekati Beklijong, Beklijong menyiapkan serangannya dan berkata, "Terima kasih, karena kau begitu memikirkanku. Tapi bahkan aku, penguasa sebenarnya klan Bekli dan mantan eksekutif aliansi Murim. Kita berbicara tentang klan dan yang tidak akan disangkal siapapun merupakan klan terkuat kedua di Murim. Tidak mudah untuk menjebak dan menghancurkan mereka." Dia berteriak berkata, "Heavenly Mortal Sword Style." Dia membalas serangan Muam dan melanjutkan movement Sealing Slash. Lalu berteriak berkata, alasan kehancuran mereka, karena semua itu adalah benar, meskipun aku tidak ingin mempercayainya. Ada bukti yang meyakinkan, itu adalah pertukaran surat-surat antara dia dan Sekte Iblis. Mendengar itu, Muam mengeratkan giginya penuh tanya, sembari menangkis serangan-serangan Beklijong. Beradunya pedang mereka berdua, membuat gunung tempat mereka berpijak menjadi hancur. Lalu Muam berteriak berkata, "Siapa yang mengirimnya?" Menjawab itu, Beklijong tersenyum dan berkata, "Kau juga kenal orang itu dengan sangat baik. Itu temanmu." Beklijong memutar pedangnya, lalu berkata, "Dan partner yang menciptakan The Jet Cavern 9 Illumination, 5 Thunder Toad are denganmu." Mendengar itu, membuat Muam terkejut, memberi celah pada Beklijong, dan dengan cepat Beklijong menebas Muam, menyipratkan cairan-cairan merah ke tanah. Lalu Muam bertanya, "Kau bisa menebak siapa?" "Dia The Light Warrior, Yelu Huan." Penutup mata Muam terbelah menjadi dua, sampai menggores wajahnya, mengeluarkan cairan-cairan merah dari wajahnya. Dia bertanya, "Apa kau bilang?" Lalu penutup mata Muam terjatuh. Dia bertanya, "Ye Luhuan." Mendengar hal itu, Beklijong mengibaskan pedangnya dan berkata, "Salah satu dari 6 kardinal yang memimpin sekte darah mengakui hal ini. Ini bukti yang kuat." Mendengar hal itu, Muam mengeratkan giginya dengan suara terbata-bata berkata, "Tidak. Itu pasti bohong. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu." Dengan kata-kata, Beklijong membuat Muam lengah. Selagi Muam terkejut mengatakan hal itu, Beklijong bergegas ke depannya dan menendang perut Muam, membuat Muam terpental, lalu menabrak tanah, menerbangkan debu-debu ke udara, menutupi tubuhnya, dan di dalam debu itu dia masih bisa berdiri, tapi terhuyung. Dia menopang tubuhnya dengan pedang yang dipegangnya. Lalu Beklijong berkata, "Kau dihianati oleh Ye Luhuan." Mendengar itu, Muam terengah-engah, mengeratkan giginya. Terlihat goresan di matanya. Lalu Beklijong melanjutkan, "Sampai sekarang, kemarahanmu selalu ditunjukkan padaku. Tapi kenyataannya adalah kehancuran wanita yang kau cintai itu." Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Beklijong bergerak dengan sangat cepat, menghilang dari tempatnya, dan tiba-tiba sudah berdiri di belakang Muam. Dia tersenyum dan berkata, "Disebabkan oleh teman kepercayaanmu, Beklijong berhasil menebas Muam." Dia berkata, "Aku bisa merasa kau terguncang." Mendengar hal itu dan merasakan tebasan dari Beklijong, Muam hanya terdiam, lalu bergumam, "Sekarang aku memahami semuanya. Itukah alasannya? Itukah alasanmu meninggalkanku seperti waktu itu? Itu sebabnya kau harus mengalami tragedi seperti itu. Ini juga karma untukku jika aku menetapkan perasaanku padamu sebelumnya, Yohwa." Dia mengingat Yohwa yang tersenyum di masa lalu. Dia tersenyum melihat Yohwa yang tersenyum. Lalu Muam tiba-tiba mengeluarkan aura-aura petir berwarna putih kebiruan. Matanya terlihat terbuka
Dia bergumam. Aku melihat hal itu. Baek Lijong tersenyum bertanya. Akhirnya keluar juga. The Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Toad Art. Muam sudah berdiri dengan tegap di depan Baek Lijong, memegang pedangnya dan mengeluarkan aura-aura petir di sekitarnya. Setelah hal itu, mereka berdua hanya terdiam dan Muam menatap tajam ke arah Baek Lijong. Melihat hal itu, Baek Lijong berkata, "Kau terlihat sangat menyedihkan." Mencoba menenangkan diri meskipun sudah tahu kebenarannya. Merespon itu, Muam berkata, "Bahkan jika hatiku dipenuhi dengan kesedihan karena pengkhianatan, itu masih belum jadi alasan yang cukup untuk memaafkan orang yang membuat Yehua menderita." Mendengar hal itu, Baek Lijong tersenyum bertanya, "Kenapa itu jadi salahku?" Mendengar hal itu, membuat Muam menjadi sangat marah berteriak, memanggil nama Baek Lijong, sembari menebaskan pedangnya. Melihat apa yang terjadi, membuat Baek Lijong terkejut. Lalu memasang kuda-kuda, memposisikan pedangnya di depan tubuhnya, menangkis serangan yang dilemparkan oleh Muam. Dengan sekuat tenaga, dia mengeratkan giginya, terbatuk, tubuhnya penuh luka. Goresan-goresan kecil mengeluarkan cairan merah dari tubuhnya, dan tiba-tiba Muam bergerak dengan sangat cepat, berpindah ke belakangnya, membuat dia sangat terkejut. Menoleh ke belakang, sayangnya serangan Muam masih bisa ditangkisnya, walaupun Baek Lijong terlihat sangat kesulitan. Dan karena serangan itu, gunung di belakang Baek Lijong menjadi lebih hancur dari sebelumnya. Tangan Baek Lijong sampai gemetar menahan serangan pedang dari Muam. Melihat hal itu, Muam berteriak sangat kuat, menebaskan pedangnya, membuat pedang Baek Lijong terpental ke udara. Setelah pedang Baek Lijong terpental ke udara, Muam mengulurkan tangannya ke arah dada Baek Lijong, membuat Baek Lijong terkejut hanya terdiam. Dan saat tangan Muam menyentuh dada Baek Lijong semakin membelalakkan matanya. Lalu Muam berkata, "Inilah akhirnya." Melihat hal itu, Baek Lijong hanya terdiam. Lalu Muam menyerang Baek Lijong berkata, "Heart Shattering Strike." Serangan Muam itu sampai menembus tubuh Baek Lijong. Dan setelah hal itu terjadi, hanya terlihat debu di antara mereka. Lalu Muam berkata, "Baik di masa lalu atau masa kini, kau tetap bukan tandinganku. Matilah. Saatnya kau bertobat atas apa yang kau lakukan kepada Yehua." Baek Lijong sampai memuntahkan banyak cairan merah dari mulutnya. Dia hanya terdiam, tapi tiba-tiba Baek Lijong tersenyum, lalu tertawa. Melihat hal itu, membuat Muam terkejut penuh tanya, dan Baek Lijong melanjutkan dengan tubuh gemetar. "Sudah kuduga, aku tidak bisa mengalahkanmu dengan cara biasa." Tiba-tiba, Baek Lijong memegang tangan Muam dan bertanya, "Kau belum lupa kan?" Dia mengeluarkan aura-aura petir di sekitar tubuhnya, petir berwarna merah. Dia tersenyum sangat mengerikan, seperti psikopat. Dia berkata bahwa aku juga punya teknik yang sama. Merespon itu, Muam berkata, "Itu sia-sia. Apa kau lupa? Siapa yang membuat The Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Toad Art? Aku tahu kau mendapatkan langkah-langkah untuk The Five Thunder Toad Art setelah memaksanya. Namun, kau tidak bisa mendapatkan langkah-langkah untuk bagian selanjutnya. Jadi, kau hanya bisa mencapai dinding kelima. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan itu? 1000 tahun terlalu dini untukmu melakukan hal itu." Merespon itu, masih tersenyum, Baek Lijong berkata, "Maaf karena tidak mengatakan ini sebelumnya. Tapi aku sudah melampaui cahaya ketujuh dalam waktu yang lama." Mendengar hal itu, membuat Muam sangat terkejut, tapi hanya terdiam. Lalu tiba-tiba, Baek Lijong melancarkan serangan ke tangan Muam yang dia pegang sebelumnya, membuat tangan Muam terputus, terbang ke udara. Merasakan hal itu, Muam hanya terdiam, terlihat sangat terkejut dengan apa yang terjadi.
Dia tiba-tiba berlutut, berteriak terlihat kesakitan. Sedangkan di hadapannya, Baek Lijong masih tersenyum. Dia berkata, "Apa yang kau katakan itu benar. Dia memang tidak bersekongkol dengan sekte iblis." Mendengar hal itu, tubuh Muam yang berlutut di depannya gemetar, tapi hanya terdiam. Lalu Baek Lijong melanjutkan, "Karena orang yang mengirimnya ke Yeluhuan adalah aku. Aku mengancamnya dan berkata aku akan memberitahu seluruh dunia bahwa kau bertemu dengan Yeluhuan jika aku mendapatkan langkah-langkah The Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunderthought Art." Setelah mendengar itu, dia pergi tanpa keraguan. Mendengar hal itu, Muam terengah-engah, mengeratkan giginya terlihat sangat marah. Dia bertanya, dia tidak punya pilihan selain menemui Yeluhuan untuk melindungiku. Yeluhuan, dia membenci Yohwa karena dia mengira seorang wanita yang sudah memiliki suami telah merayuku karena keserakahannya akan petunjuk rahasia. Itu sebabnya dia tidak mungkin ingin melihatnya saat dia muncul untuk mendapatkan petunjuk rahasia yang lengkap. Saat dia menakutinya dengan fakta bahwa hubunganku dengannya bisa terungkap, itu membuatnya berpikir bahwa dia bersekongkol dengan sekte iblis. Muam mengatakan hal itu dengan terlihat emosi, lalu melanjutkan, 20 tahun yang lalu, tiba-tiba dia datang mencariku dan berkata, dia tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini kecuali aku memaafkannya dan pergi. Mungkin saat itulah dia menyadari kebenaran tentangnya. Mendengar hal itu, Baek Lijong berkata, ya, begitulah dia menyadari siapa yang mengirim Yohwa padanya. Dia marah dan mencoba membunuhku. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa dia mengkhianati. Lalu sembari tersenyum, Baek Lijong melanjutkan, aku bertanya hal ini. Apa dia ingin sekte Kinceng dimusnahkan seperti Klandan karena dosa atas persekongkolannya dengan sekte iblis, atau dia ingin temannya tahu bahwa dialah yang menghancurkan kehidupan wanita yang dicintainya. Setelah itu, dia datang sendirian ke pihak kami. Mendengar hal itu, Muam mencoba berdiri. Dia berkata, aku tidak akan memaafkannya karena menghancurkan hidup Yohwa. Namun, dia mulai mengeluarkan aura petir dari matanya, lalu berteriak sembari berlari menyerang ke arah Baek Lijong berkata, jika bukan karenamu, semua ini tidak akan terjadi. Kau memiliki kekuatan untuk melindunginya, meskipun dia telah dikhianati. Bukankah aku benar? Apa dia hanya alat bagimu untuk mendapatkan petunjuk rahasia? Mendengar hal itu, Baek Lijong berkata, mengatakan bahwa aku tidak punya perasaan sama sekali padanya adalah sebuah kebohongan. Lalu dia menangkis serangan Muam dengan tangan kosong, membuat pedang Muam hancur. Dia melanjutkan, tapi aku baru menyadari apa yang bisa aku dapatkan setelah menghilangkan perasaan itu. Mendengar hal itu, Muam berkata, jadi maksudmu, dasar si Alan. Dan tepat setelah Muam mengatakan hal itu, Baek Lijong mencengkram kepalanya, membuat Muam terkejut. Baek Lijong berkata dengan sangat serius, si Alan itu akhirnya sudah melampauimu. Setelah mengatakan hal itu, Muam berkata, Hidden Force. Dia mengeluarkan sesuatu dari tangannya, terlihat seperti menyetrum Muam, membuat Muam mengeluarkan cairan merah dari mata, hidung, dan mulutnya. Lalu berteriak, terlihat sangat kesakitan, dan tiba-tiba selendang kuning terlihat melayang di udara, menangkap tangan Baek Lijong, membuat Baek Lijong terkejut karenanya, lalu dengan cepat menoleh ke arah pemilik selendang. Melihat siapa yang datang, Muam berkata, kenapa? Kenapa kau datang ke sini? Itu adalah Yohwa. Dia berteriak berkata, lepaskan Muam. Mendengar hal itu, Baek Lijong berkata, waktu yang tepat, istriku tersayang. Akhirnya,
Orang-orang yang harus kubunuh berkumpul di sini.